Oh, itu langsung knock out ya. Mungkin kita lihat di sini satu beberapa headshot dan di ya maksimal kita tinju, walaupun ya lihatlah apa yang kalian lihat, yaitu apa yang terjadi gitu. Aku udah lakukan yang terbaik ya, terlepas memang cedera di kaki nggak bisa untuk dilanjutin gitu. Tapi aku juga ya ada pelatih aku kan, Ko Armin juga ada pelatih fisik aku, Bobi. Udah maksimal aku tinju semaksimal apa yang aku bisa. Sebelumnya memang cedera tapi nggak sampai separah ini, cuma ada satu ronde yang satu akhir aku lihat yang aku sempet ke belakang kepleset, itu jadi kerasa, cuma ronde kedua masih bisa di fight. Ketiga tuh udah nggak bisa, udah keseret-seret jalan, jadi mungkin itu yang Sebelumnya cederanya cedera apa Bang? ya lutut ini kan udah, yang ini kecil, ini udah, ini dari pahanya aja udah, ini lebih besar gitu. Jadi udah kena Jatuh atau? ya, awalnya memang udah kena lutut tapi tadi pas ini udah ini. Aku kira jatuhnya nggak separah itu gitu, nggak tahu Piki udah buka ininya ya, kita tahu Piki buka, oh berarti nggak sampai ronde 3 dong, rondenya sampai kedua, karena kakinya memang dia main bola selalu kakinya sih yang parah. Emang kaki kirinya udah bermasalah terus, kemarin sempet di alternatif, saya bilang jangan dipijit-pijit, kamu ke dokter aja gitu. Sekitar 10 hari yang lalu lah gitu. Aku sih yang aku bayangin takut kena kepukul muka gitu loh, perahang kan, takut kayak almarhum Tito gitu, yang aku pikirin gitu. Nggak tahu, nggak ada pukulan, nggak gitu, nggak ada ya, nggak ada ya. Oh iya, ada pakai pengaman gitu. Piki kurang istirahat kan, matanya merah tadi kan di hotel, aku bilang kurang istirahat tuh, ayo istirahat dulu, tidur, tapi nggak bisa, macet katanya gitu ya Mister ya. Ya. Badannya sendiri tadi ada kerokan itu. Iya, memang dia juga udah masuk angin gitu, kerokan apa semua, kan nggak tidur, stripping juga sampai jam 2. Nah udah 3 hari ini nonstop dia kurang istirahat. Jadi di ronde kedua itu ketika lagi break round, lagi istirahat, dia menyatakan, aduh saya nggak bisa lanjut, dia bilang gitu. Akhirnya saya panggil medis, dokter cek, atas keputusan dokter memang tidak bisa dilanjutkan. Jadi keputusan dokter ya, dokter nggak mungkin bohong, bukan settingan, bukan gimmick. Ada 2 kali hitungan KO, 1 kali lagi hitungan KO pun itu akan berhenti. Emang maksimal 3, jadi sama aja sih sebenarnya. Alhamdulillah lucu, yang dipukul kepalanya yang sakit dengkulnya. Ya 2 ronde jatuh 3 kali, dan berhenti karena technical knockouts. Si Vicky dengkulnya sakit, lututnya sakit. Aska banget. Kayak ya pasti Aska lah, kan kita doain Aska. Tapi satu hal yang menarik tadi dari Master Dedi sebelum berakhir, dia bilang one day aku dan Aska mungkin satu ring. Kan banyak fokus di ini ya sekarang ya kita ya Pak, di social media. Jadi akan banyak project-project yang upcoming di social media, dan juga kalau untuk acting mungkin aku akan rehat sejenak. Iya, alhamdulillah kemarin kan sempat 2 tahun ya syuting sinetron gitu, kita mencapai 700 episode, dan itu benar-benar setiap hari aku memainkan karakter. Jadi kepingin untuk acting kita istirahat dulu sejenak, menjadi viral kembali, dan makanya kenapa mau difokusin di social media, karena sekarang kan juga ada project baru Boy Squad namanya. Nah itu Boy Squad mau kita fokus di social medianya. Mungkin untuk ya beberapa bulan sampai 1 tahun ini mungkin. Ya pokoknya aku lagi rehat acting karena banyak banget yang lagi aku siapin. Yang pasti aku nggak pernah nyangka, aku emang dari beberapa tahun terakhir sempat bikin single kan, dan single itu juga seperti pemirsa bisa tahu awalnya dibikin juga karena iseng gitu. Jadi aku bikin lagu untuk mantan aku, terus tentang perjalanan cinta kita dulu sampai akhirnya kita putus, dan aku bikin lagu lagi gitu. Dan gak nyangka ternyata di tahun ini dapat kesempatan bahwa semua lagu-lagu aku dari dulu tuh digabungin dan juga dicampur sama lagu-lagu sahabat-sahabat aku, dijadiin album dan dijual offline gitu di toko di seluruh Indonesia. Oke, karena yang kayak aku bilang tadi ya, maksud aku dunia entertainment itu kan luas ya, yang namanya seni itu bentuknya macam-macam. Ada orang yang menunjukkan, mengekspresikan rasa dia melalui lukisan, ada yang melalui acting, melalui macam-macam. Nah salah satunya adalah melalui lagu, dan itu sebenarnya yang aku lakuin sih. Jadi mungkin aku emang basicnya bukan
penyanyi profesional yang emang fokus di bidang nyanyi, cuman aku orangnya ekspresif dan aku tuh kalau ngasih hadiah itu bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk lagu. Dan sebenarnya lagu-lagu yang ada di album ini sebenarnya itu adalah perasaan-perasaan aku yang hadiah-hadiah aku yang mau kasih ke seseorang di masa lalu gitu. Cuman makanya aku bilang nggak nyangka malah dijadiin sebuah karya, dijadiin sebuah album dan dijual di seluruh Indonesia. Suka dukanya yang pasti lebih banyak sukanya sih yang pasti ya, karena lagu-lagu di sini tuh yang kayak aku bilang tadi itu lebih banyak menceritakan tentang perjalanan cinta aku dan buat seseorang gitu. Jadi nggak ada dukanya sama sekali sih. Ya itu lumayan duka, tapi di situ banyak juga kenangan-kenangan indah yang di dalam lagu itu ya yang kita lewatin. Dan juga kalau kalian lihat video klipnya, itu video klipnya juga banyak menunjukkan semua cerita-cerita itu. Jadi meskipun ya ada suka duka, cuman lebih banyak sukanya. Ya, jadi mungkin nggak banyak yang tahu ya kalau support di dunia seni suara ini, seni musik khususnya, itu malah lebih dulu dari dunia acting. Jadi dari mereka kecil, Ferel dan adiknya Atala itu udah les alat musik gitu loh. Kalau Ferel dia main piano sebenarnya. Jadi sejak lama memang dikenalkan dengan dunia seni musik ini, dan lambat laun akhirnya ternyata itu bisa mendapatkan satu achievement. Menurut saya ini bukan satu yang mudah ya, bahwa bisa sampai ke titik ini, dimana kita tahu bahwa di KFC ini saat ini satu-satunya distribusi untuk CD yang masih bisa bertahan di Indonesia gitu loh. Sementara yang lain kan udah digital semua gitu. Jadi alhamdulillah bahwa dengan ada album ini jadi satu achievement lah buat Ferel. Ya mungkin yang kayak Papa bilang tadi benar ya, mungkin dari kecil malah aku tuh lebih diperkenalkan ke dunia musik dulu ketimbang ke dunia acting gitu. Jadi dari kecil mama kan juga dulu penyanyi, papa juga ternyata sebelum menikah punya band, dan bandnya ternyata lumayan terkenal. Jadi dulu pas kecil tuh sering banget ngeliat mama papa nyanyi, main musik gitu. Dan emang benar yang papa bilang, dari kecil tuh aku udah dilesin piano. Jadi pertama kali aku belajar les itu tuh les piano di rumah, dan aku mainnya tuh piano klasik malah gitu. Jadi aku baca not balok, aku terjemahin, aku main gitu. Dan nggak pernah sangka juga sih bakalan nyanyi gitu, karena mungkin ini sama halnya seperti dunia acting ya. Aku dari dulu nggak pernah nyangka bahkan terjun ke dunia acting. Awalnya mikirnya akan lanjut sekolah, pendidikan, kuliah sampai tinggi, terus kerja di dunia lain gitu, bukan dunia entertainment. Tapi ternyata malah jalannya ke acting, dan mungkin ini hal yang sama untuk nyanyi. Sudah cocok sih, insya Allah mudah-mudahan ya kita selaku orang tua seperti yang saya sampaikan selama ini, kita selaku orang tua kalau mereka udah ACC, kita tinggal ACC. Yang penting orangnya baik. Insya Allah doain aja yang terbaik. Doanya semoga dilancarkan baik-baik semuanya, doanya diaminkan. Ada sesuatu landasan tersebut. Jadi landasan daripada netizen ada juga. Jadi itu semuanya bisa saja kita jadikan sebagai bahan renungan dan bahan pembicaraan itu. Nah, bagaimana keputusannya? Tentu dengan istiqoroah kita, Tuhan akan memberi petunjuk. Jadi kalau saya kan orangnya kan sama siapa aja kan dekat saya. Enggak begitu saya lebih suka bergaul nih, lebih suka berteman saya. Kan kita kan. Ya, tadi saya sebenarnya udah enak nih. Kawan ada di rumah nih. Karena saya buru-buru pulang. Acara belum selesai sebenarnya. Lamaran belum lah ya. Kita tunggulah dulu. Kita tunggulah waktu dulu. Belum ada untuk arah ke situ sampai sekarang. Kita lihatlah. Seperti harapan saya sih, kalau bisa kita tahanlah setahun 2 tahun. Namun demikian tentu Tuhan juga yang punya kuasa. Kalau memang terbaik, di situ ya Tuhan pasti akan memberi jalan. Kalau kata Tuhan belum, pasti Tuhan akan ada saja sesuatu bagi dia itu belum lah. Ini cerita kasih puji ke Pak Haji, Cici atau Pak Haji nanya gitu ke Puji? Bagi saya sih karena mereka sedang dalam masa pacaran, mungkin ya bagi saya itu hal-hal yang tidak begitu asing lah ya. Bisa saja dia memberikan suatu cincin, dia memberikan sesuatu, bisa saja namanya mereka sedang berpacaran, itu biasa saja ya. Tapi saya yakin dan percaya mereka tentu dalam belajar penyesuaian diri agar nanti di dalam mengarungi rumah tangga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
sehingga dengan mereka semakin banyak mengetahui diri masing-masing, semakin dewasa, semakin belajar, insya Allah rumah tangganya biasanya akan ada. Itu harapan saya sih. Kemarin dia launching apa ya? Kemarin launching lagi, ada sesuatu launching. Sibuk banget saya kemarin. Padahal dia belum sempat istirahat. Nah hari ini itu tapi lagi. Saya nggak tahu karena saya pagi tadi pergi baru pulang, komunikasi mamanya aja tadi. Nah, jadi saya, kamu di mana? Paling itu aja saya cuma tadi. Nah, terus mamanya yang paling sebentar lagi mau saya kontak gitu. Mana kamu? Mana si Fadli? Biasanya saya begitu. Kalau udah saya di rumah duduk, udah tenang saya. Baru dikontrol. Iya, ngapain aja sehari ini? Udah mau pulang gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.